Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Star Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini ada sebuah aki kering. Oke, di belakang saya ini kita akan coba lihat tes kondisinya dan bagaimana untuk selanjutnya. Oke, terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung ke tutorialnya supaya lebih mudah untuk kita lakukan perbaikan dari sebuah aki kering 12 volt 3,5 Ah. Oke, untuk kondisinya seperti ini, dan kita akan coba tes. Untuk tahap pertama kita lakukan pengetesan pada aki ini dan bagaimana kondisi untuk di dalamnya. Dan di sini sudah saya siapkan. Oke, untuk hal yang termudah kita siapkan dop seperti ini, dop motor. Oke, kita tes untuk dopnya. Untuk akinya kita tes, kita hubungkan seperti ini. Oke, untuk kondisinya ini benar-benar tidak ada arus atau tidak bisa mengeluarkan, atau tidak bisa menyalakan lampu. Oke, tidak bisa menyalakan lampu sama sekali. Ini dopnya masih berfungsi. Kita coba lakukan seperti ini. Ini ada, tidak ada percikan sama sekali. Saya zoom, saya dekatkan seperti ini, tidak ada percikan sama sekali. Dan di sini sudah saya buka dari akinya. Ini sudah saya gergaji pada bagian. Di sini untuk aki ini sudah saya gergaji di bagian sini. 1, 2, 3, 4. Ini 4 bagian, dan kita akan coba buka di dalam selnya. Saya taruh bawah dulu supaya lebih mudah. Kita akan buka di dalamnya. Untuk kondisinya seperti ini. Ini lanjutan video kemarin. Ini yang aki yang kemarin yang telah saya lakukan perbaikan, dan di sini kita akan coba mencari masalah pada aki ini dan bagaimana proses untuk perbaikannya. Simak terus, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, dan di sini untuk kondisi akinya seperti ini di dalamnya, di dalam sel-selnya. Ini yang positif. Untuk yang positif adalah berwarna hitam seperti ini atau merah, dan untuk yang negatif ini berwarna abu-abu seperti ini. Dan di sini ada beberapa bagian sambungan selnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk memudahkan proses dalam perbaikan. Dan di sini kita akan coba tes pakai lampu yang tadi. Seperti ini. Tes seperti ini. Tidak ada percikan sama sekali atau tidak bisa menyalakan lampu. Dan di sini kita lihat ini ada gelembung atau uap pada bagian sini. Saya dekatkan lagi. Ada uap saat kita hubungkan dari lampunya seperti ini. Ini. Ini ada uap. Kita bisa lihat. Lampunya langsung menyala. Di sini saya siapkan obeng untuk memastikan bahwa kondisi aki ini bermasalah pada sambungan plat selnya. Seperti ini. Ini jika kita renggangkan, ini saya renggangkan seperti ini. Saya renggangkan. Ini langsung meredup, atau kita pastikan di bagian sel ini mengalami patah atau putus. Dan untuk perbaikan sebuah aki, sebaiknya kita tempatkan di tempat terbuka atau di luar ruangan atau ruangan yang ada ventilasinya, supaya nanti jika terjadi atau ada uap dari saat kita tes seperti ini, itu tidak membuat
Oke, bau yang menyengat atau baunya itu segera hilang, seperti itu lebih amannya. Dan di sini kita akan coba lakukan pengetesan pada voltase akinya. Ini untuk lebih meyakinkan, kita siapkan volt digital juga bisa maupun voltase volt analog. Kebetulan di sini saya memakai volt digital seperti ini. Kita arahkan ke 20 volt DC. Oke, seperti ini. Kemudian kita tes. Oke. Untuk voltasenya saat kita tes pakai lampu. Oke. Ini langsung ke 1 volt, 0 volt terus naik. Seperti itu untuk aki ini. Dan kita akan coba untuk melakukan perbaikan. Simak terus. Oke, ini baunya sangat menyengat sekali, teman. Oke, seperti itu. Kita diwajibkan untuk di ruangan terbuka supaya lebih aman. Dan di sini terjadi pada bodi plastiknya. Ini setelah saya tes, ini agak panas. Oke, seperti itu untuk mencari atau melihat ciri-ciri aki yang bermasalah pada bagian sel, di mana untuk kondisi aki ini adalah selnya putus atau patah. Oke, untuk selanjutnya kita siapkan wadah. Oke, kita siapkan wadah seperti ini. Kita taruh di wadah sini untuk airnya. Ini air aki yang masih aktif. Oke, air aki yang ada setrumnya. Oke, kita balikkan seperti ini sampai benar-benar tuntas dari airnya. Oke, ini air aki yang masih aktif. Kita bisa lihat saat ditaruh atau menetes di lantai itu langsung menguap. Oke, langsung menguap, timbul uap. Oke, seperti ini timbul uap. Dan ini jika terkena kulit itu sangat gatal sekali, karena ini adalah H2SO4 atau cairan asam. Dan untuk selanjutnya kita keringkan seperti ini pada bagian yang bermasalah. Kemudian kita siapkan tang gunting. Oke, apa saja juga bisa, yang penting untuk memotong plastiknya di bagian sini. Kita potong seperti ini di bagian sini, di atas sambungan selnya. Oke, kita ambil dari plastiknya seperti ini. Oke. Kita ratakan pakai obeng min. Oke, kita ratakan dulu seperti ini. Kita ratakan. Oke, seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita siapkan tisu. Oke, kita siapkan tisu seperti ini. Kita taruh di bagian lubang selnya sini, di antara sambungan selnya, untuk menyerap air aki yang tadi. Oke, seperti ini. Ini di setiap lubangnya. Oke, sudah seperti ini sudah kering, tidak ada cairan akinya. Oke, kita kerok dari timahnya seperti ini. Oke, kita bersihkan di kedua bagian sambungan plat-selnya. Oke, seperti ini.
Oke, sudah seperti ini. Kita pastikan bersih dari kerak atau kotorannya, dan di sini sudah bersih seperti ini. Dan untuk proses selanjutnya, oke, kita siapkan solder. Oke teman-teman, kita siapkan solder. Ini di sini saya menggunakan solder 60 watt. Oke, solder butut. Dan supaya di sini saat kita solder lebih mudah, saya menggunakan timah. Oke, timah seperti ini. Oke, yang paragon. Kemudian kita siapkan arpus atau fluk. Oke, seperti ini kita siapkan fluknya. Oke, kita taruh di bagian sini. Oke. Oke, taruh bagian sini. Solder. Oke, ini sangat mudah sekali untuk menempel dari timahnya. Kemudian di sebelahnya lagi, oke, di sebelahnya lagi kita taruh blok lagi. Oke, bloknya seperti ini, arpus. Oke, kita siapkan arpus, kita solder bos. Oke, seperti ini. Oke bos, kita solder. Oke, timahnya sudah menempel semua, kita pastikan menempel semua. Oke, kemudian kita sambungkan dari timah soldernya. Oke, kita sambungkan. Oke, ini. Oke, kita sambungkan seperti ini. Oke, sudah menyambung. Ini untuk sebaiknya penyambungannya, penambahan timahnya untuk posisinya atau jumlahnya itu lebih lebar, lebih bagus, karena supaya lebih kuat dari sambungan pelajalnya saat kita gunakan. Oke, kan kita akan coba tes pakai dop. Oke, kita tes pakai dop. Kita siapkan volt digital untuk melihat perbedaan voltase saat kita tes. Oke, ini masih tisunya masih ada di sini, dan air akinya ini sudah berkurang. Oke, untuk voltasenya 10,9 atau 11 volt. Kita akan tes. Oke, untuk nyalanya sudah terang, dan pengedropan voltasenya atau pengurangan voltasenya sudah stabil. Oke, lampunya sudah terang. Ini sudah terhubung dari pelajalnya. Oke, seperti ini.
dan kita akan coba menambahkan cairan. Oke, kita tambahkan cairan. Oke, kita tambahkan cairan. Kita ambil dulu dari tisunya. Oke, kita ambil dulu dari tisunya. Oke, ini sudah saya ambil dari tisunya, dan kemudian di sini saya siapkan wadah. Ini kebetulan wadah minuman mineral Cleo, dan di sini tidak ada airnya, kosong sekali. Oke, kosong, tidak ada airnya. Kita akan masukkan air biasa atau air sumur. Air sumur kita masukkan, atau air bersih yang biasa kita buat cuci tangan. Oke, seperti ini. Oke, apakah ini dapat normal kembali atau mengalami kerusakan, teman? Kemarin ada yang berkomentar bahwa ini adalah hoax atau tidak berfungsi, tetapi untuk lebih amannya atau berbagi rezeki dengan orang lain, kita bisa membeli cairan aki yang warna biru atau yang kuning. Itu lebih baiknya seperti itu, berbagi rezeki dan berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Untuk selanjutnya kita taruh di sini. Kita tambahkan air sumur ini ke atas selnya sedikit. Untuk jumlahnya, kemarin juga banyak yang berkomentar di atas selnya sedikit, atau sekitar setengah senti atau 5 mili. Ini benar-benar telah berkurang dari air akinya. Ini sudah meresap saat kita masukkan seperti ini. Sudah meresap. Kita tambahkan segini sudah cukup ke semua lubang-lubangnya, ke 6 lubangnya seperti ini. Oke, seperti itu. Dan kita akan lakukan pengecasan. Oke, kita lakukan pengecasan. Oke, untuk sebelumnya kita tes lagi dari voltasenya. Setelah saya tambahkan air sumur, air yang biasa, apakah voltasenya langsung 0 seperti ini. Ini tetap 10,76 volt, dikarenakan di sini teman-teman, di sini adalah plat selnya masih aktif, atau ada sisa cairan strom, atau ada sisa dari air aki yang lama. Jadi saat kita tambahkan air biasa, ini berfungsi, karena saat kita tambahkan setelah kita tambahkan air biasa seperti ini, saat kita lakukan pengecasan, ini bisa kita buktikan saat nanti kita ambil air akinya, kemudian kita tes di lantai. Kita coba di lantai, itu ada reaksi kimia sama seperti cairan aki yang tadi kita coba. Ada gelembung saat kita taruh di lantai, atau terkena kulit ini sangat gatal sekali. Seperti itu untuk penambahan dari air biasa. Ini tidak merusak dan berfungsi, atau bisa kita gunakan untuk perbaikan aki. Untuk perbaikan aki tidak merusak selama di plat selnya ini, tidak terjadi warna hitam atau mengalami patah, terutama pada bagian plat sel yang sini. Ini jika mengalami naik atau kelihatan permukaan plat selnya naik ke atas,
ini biasanya terjadi keretakan yang parah sekali atau selnya itu sudah rusak dikarenakan tidak ada sambungan atau plat selnya itu tidak terhubung, dan jika kita cas itu tidak bisa masuk atau tidak berfungsi. Seperti itu untuk mengetahui lebih mudah tentang ciri-ciri dari sebuah plat sel yang mengalami kerusakan. Oke, dan informasi yang lain yang semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk aki yang saat kita cas itu panas, oke, ini berarti terjadi kerusakan pada plat selnya. Atau saat kita cas itu langsung ngedrop, ini terjadi permasalahan pada plat selnya, dan biasanya plat selnya itu untuk lebih memudahkan saat perbaikan aki, kita bisa lihat dari kondisi fisiknya, di mana saat kita lakukan pengecasan atau perbaikan itu di bodi akinya itu panas sekali, dan saat kita biarkan sebentar itu plat selnya atau saat kita biarkan sebentar itu voltasenya langsung ngedrop di antara 11 volt ke bawah. Itu beberapa menit atau sekitar 15 sampai 30 menit. Itu tadinya normal, langsung kita biarkan itu langsung menurun voltasenya. Ini ada beberapa sel yang bermasalah. Oke teman-teman, di sini saya siapkan alat cas untuk aki yang 3,5H ini. Lebih amannya kita gunakan yang 13,8 volt 2 ampere. Intinya kita gunakan yang 2 ampere supaya penerimaan atau pemasukan dari arus pengisian ini lebih lama. Tentunya untuk hasilnya itu lebih bagus atau lebih merata, tidak mempengaruhi dari selnya. Jika terlalu besar dari arus yang dikeluarkan, misalkan kita gunakan yang 10 ampere, ini biasanya terjadi kerusakan pada plat selnya dikarenakan terlalu besar beban yang diterima secara langsung. Jadi kita gunakan yang aman 2 ampere. Seperti ini untuk lebih aman kita gunakan untuk aki yang 3,5H ini. Kita bisa gunakan alat cas seperti ini. Intelligent baterai charger, dan di sini otomatis. Dan untuk aki cas aki seperti ini, teman-teman, saya berbagi pengalaman. Dan untuk aki ini, cas aki ini berfungsi di voltase aki 8 volt. Jadi saat kita gunakan ini untuk voltase akinya harus 8 volt ke atas. Kita akan coba lakukan pengecasan. Teman-teman, untuk voltasenya tetap di 10,8 volt, jadi stabil, tidak merusak dari akinya itu sendiri menggunakan air aki yang biasa. Ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini sudah saya siapkan sop kontak PLN yang sudah aktif. Kita hubungkan di casnya. Kita hubungkan ke kontak PLN. Ini alat casnya sudah sudah aktif. Kita pasang dari alat casnya. Kita pasang. Teman-teman, sedang melakukan pengecasan. Kita bisa lihat voltasenya sudah naik. Untuk ampernya ini 2 ampere untuk arus pengecasannya, dan voltasenya sudah 13,1 volt. Ini untuk voltase di AVO digitalnya ini sudah mulai naik atau melakukan pengisian. Kita lihat reaksi dari selnya.
isi dari selnya. Oke, sudah 14,8. Dan di sini untuk proses pengecasan ini lebih lama, tapi hasilnya itu lebih bagus. Oke teman-teman, dan untuk penutupan kembali kita bisa gunakan trik seperti ini. Kita bersihkan sisa air aki pada plastiknya. Oke, kemudian kita lem lilin dan kemudian kita solder. Oke, seperti itu. Dan di sini sudah aman untuk penambahan air aki di 0,5 cm atau 5 mm di atas selnya. Karena saat kita cas seperti ini, oke, volume dari air akinya itu naik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas luang waktunya karena video saya yang terlalu panjang. Semoga teman-teman dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan, dan semoga ilmu dari saya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, mekanik, kreatif, jos. Oke, sehat selalu. Salam persahabatan buat teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.